Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi pemirsa. Alhamdulillah pagi ini saya Eni Rahmawati tinggal di Cibitung. Saya sedang silaturahim pagi ini ke sahabat baik saya Mbak Nurni yang sehari-harinya dinas di RSUD Kabupaten Bekasi, yang Allah takdirkan baru mengalami terkonfirmasi COVID-19. Sampai hari ini sudah negatif dan saya baru bisa silaturahim dengan segala rasa yang membersamai kemarin. Saya hanya bisa membersamai lewat rumah ya Mbak, lewat jauh, dan hari ini saya bisa bertemu langsung dan saya kepingin juga mendengar perjalanan proses Mbak Nurni sampai hari ini sudah sehat kembali. Mungkin Mbak Nurni bisa bercerita ya. Selasa belum ada gejala sih Mbak. Nah, Selasa itu tetap masih dinas. Terus akhirnya si Selasa itu memang dari rumah itu sebenarnya udah kerasa gak enak nih hidung. Jadi hidung tuh kayak ada yang ngalangin gitu loh. Batuk ada sedikit, tapi pilek juga ada. Biasanya kan pilek macor ya gitu ya, pusing gitu ya. Tapi ini kok ada tapi susah gitu ngeluarin sekretnya gitu kan. Nah awalnya waktu mau pakai Rexona tuh deodoran, tuh nggak kerasa. Pikir mungkin karena soft kali ya, wanginya, baunya gitu kan. Udahlah, nggak diabaikan. Terus akhirnya beralihlah ke parfum disemprot lah ke tangan, gini-ginian tetap juga nggak kecium wanginya gitu kan. Terus akhirnya karena ada masakan di kompor, cium juga tuh di kompor, sampai mulut aku tuh sampai ke wajahnya sampai begini-gini nggak kecium juga gitu kan. Akhirnya ya udah, wah ini kenapa nih, sempat bikin parno, apa sih kesana gitu kan. Akhirnya ya, karena salah satu penanda gejala COVID kan itu ingat cerita temen aja. Terus akhirnya udahlah pergi aja dinas gitu kan. Sampai ruangan cerita seperti itu, ada temen anjurin udah cek ke poliscreening, cek gitu kan. Udah ke poliscreening, cek lah gitu kan. Udah cek, memang nunggu kan, nggak langsung hari itu juga hasilnya gitu kan. Keesokannya Rabu memang aku nggak kerja karena memang nunggu hasil swab itu kan. Nah ketika di siangnya memang sempat teleponan sama dokter puskesmas, emang ada masalah lah gitu kan sedikit. Ketika buka banyak pesan dan banyak panggilan tak terjawab, ternyata ya aku dinyatakan terkonfirm gitu. Kaget juga. Itu udah malam Rabunya ya Mbak? Rabunya. Terus akhirnya malamnya Mbak Nurni voice stres juga gitu loh Mbak, stres gimana, gimana nih, nggak nyangka gitu kan. Pas gitu, gimana nih. Terus akhirnya teman-teman pada telepon tuh, gimana gejalanya, gimana, terus ada sesak, ada ini gitu. Mungkin psikis juga main, kemudian emang ada rasa sesak juga akhirnya. Terus yaudah daripada dibiarin, meluncur aja OTW ke rumah sakit gitu. Akhirnya hari itu juga siangnya aku ke rumah sakit gitu kan. Ya daripada nanti takutnya isolasi mandiri di rumah juga takutnya ada gejala yang berkelanjutan, ya udah ke rumah sakit. Dan di rumah sakit memang aku kan ngobrol tuh sama Mbak ini ya, 3 hari di situ. Alhamdulillah berapa jam kemudian kan minta tolong ke suami karena memang ada stok Es-Lutena dengan Dizomio. Dan malamnya kan aku terus Mbak Eni juga ngirim kan ke situ. Dan jujur memang ketika di rawat inap untuk konsentrasi ke Izomio dan Es-Lutena belum begitu fokus. Karena saya campur-campur juga, minum segala macam, infusan lah, kemudian PC yang 1000 lah, kemudian minum yang lainnya gitu kan. Memang waktu itu madu saya belum konsumsi. Saat itu memang penciuman masih belum terasa, kemudian makan juga belum kerasa rasanya gitu kan. Baru 1 hari kan dirawat. Terus 3 hari pulang karena jujur memang saya masih dinyatakan positif, tapi saya gejala sudah membaik. Febris memang sudah tidak ada. Saya diperbolehkan untuk pulang. Nah di rumah saya dianjurkan untuk lanjutkan isolasi mandiri di rumah, tapi tidak boleh kontak dengan
juga. Ya, jadi waktu yang aku itu kan apa namanya pulang kan, terus bilang kan ini boleh pulang, ya udah orang ada gejala. Jadi setiap saya ditanya keluhannya apa sih, bilang saya mau pulang, Gak betah. betah ya. Jujur aja memang di mas itu tuh memang malah semakin depresi karena kan saya juga kebetulan sendiri doang gitu kan. Kemudian kontak dengan perawat juga kan tidak terlalu sering juga karena mereka juga kan terkait dengan pemakaian APD ya kan. Nah saya pulang kemudian dipersiapkan, kebetulan emang saya di rumah itu ada lantai bawah dan atas, jadi saya sudah dipersiapkan saya di lantai atas untuk isolasi mandiri. Nah selama isolasi mandiri saya jujur di atas sendirian, tidak ditemani siapa-siapa, dan anak-anak saya kebetulan saat itu memang satu yang besar sedang di Tangerang, kemudian yang kecil juga di tempatnya ngasuh, karena memang di tempatnya ngasuh pun sama-sama juga isolasi mandiri karena memang khawatir terkait kontak dengan saya yang si pengasuhnya dan anak saya juga. Akhirnya saya di rumah itu isolasi mandiri selama kurun waktu 2 minggu lah ya, yang benar-benar efektif itu ya. Itu suami saya diurus oleh suami saya jadi ikut isolasi mandiri juga, tidak bekerja. Jadi suami saya di bawah, saya di atas. Jujur di atas juga saya merasa sendirian. Wah, itu gimana lah. waktu itu ini negatif apa? Suami saya periksa juga dan alhamdulillah memang hasilnya negatif. Ya negatif. negatif dia. Jadi saya di atas, jujur aja pertama memang mungkin tidak sedepresi di rumah sakit ya, kalau di rumah ya karena di rumah sendiri gitu kan. Tapi tetap aja namanya kesendirian Aktif itu ya, kesendirian itu yang nggak enak gitu kan. Pikirannya kemana-mana ya, Mbak. Jadi selama saya di atas itu saya suplai makanan itu segala macam suami saya naik ke atas, jadi dia tidak kontak. Jadi setelah naik naruh makanan gitu mbak, dia turun lagi ke bawah gitu kan, dia turun lagi ke bawah. Karena kalau misalkan mau arti amprokan kontak ya saya pakai masker, dia pakai masker, tetap jaga jarak seperti itu gitu kan. Jadi saya selama Isman ya saya biasa melakukan kegiatan sehari-hari, ya makan, disuplai dari suami saya, minum, yang penting banyak minum. Dan saya memang di saat itu konsumsi apa aja? Konsumsi itu aja tuh madu ya, air madu dicampur lemon, terus katanya ditetesin kayak putih. Udah saya sehari tuh mbak minum 3 kali ya itu ya. Terus minum alkalin juga yang dikirim sama teman saya tuh sampai berapa dus? 4, cuma saya memang belum sampai 4 dus saya minum, baru berapa botol gitu kan. Saya minum dan segala macam ya buah saya makan gitu ya. Dan saya memang berjemur tapi memang saya lihat kondisi ya, matahari, kalau ada matahari saya jemur, kalau enggak ya udah gitu ya. Selebihnya saya ya tilawah ya gitu. Kadang-kadang saya juga terfleksi diri, wah ini mungkin ya namanya juga kita hidup pasti ada aja hilaf ujiannya gitu. Karena begitu aja gitu ya. Nah selama saya ismat itu kan saya itu di swab di rumah sakit itu baru 2 kali ya, 2 kali itu masih positif. Nah kemudian tanggal 1 Oktober saya kan pulang tanggal 19, berarti kan 19 saya pulang ya, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 1 sekitar 12 harian lah gitu ya. Saya dijadwalkan swab tuh mbak tanggal 1 ke sana. Nah memang saya masih ada gejala agak batuk masih ada tapi nggak sering gitu ya. Saya berharap di swab ketiga itu saya negatif ya kan. Saya hanya swab saja di tanggal 1. Nah ternyata tanggal berapa ya saya dapat informasi itu tanggal 2 apa tanggal saya belum nanya lagi tuh. 3 hari kemudian saya dapat hasil. Saya berharap kan negatif ya. Ternyata masih positif mbak. Saya sedih juga, sedih asli saya down. Tadi saya bilang ke teman saya, coba deh kirim hasil torak saya gitu kan, hasil lab saya, swabnya juga dikirim. Ternyata emang benar. Jadi yang kedua di RSUD positif, di BTKL yang pusat juga positif, kemudian yang ketiga terakhir kemarin juga ternyata positif di RSUD dan di BTKL. Saya bingung, ada kan saya teman-teman mbak kan saya, mbak ini gimana nih, semuanya udah saya lakuin, saya berjemur udah, minum apa juga udah, makan juga saya juga banyak, biasanya saya nggak banyak makan, saya banyak makan gitu. Pokoknya apa yang nggak pernah saya lakuin selama saya sakit, saya lakuin gitu kan. Tapi ternyata nutrisi yang bagus juga sudah. Tapi kenapa ini kok masih positif aja? Aduh gimana ini? Sempat kan, terus Mbak Edi kan kasih semangat.
Mbak bilang kan, coba concern di Izomio sama Lutena gitu kan. Akhirnya yang tadinya saya minum obat yang batuk, terus yang pitses segala macam, udahlah saya tinggalin aja dulu. Ya, Saya karena konsen kan tuh. waktu itu kan aku berpikirnya dengan banyaknya terapi terus Oh. itu malah numpuk-numpuk ini Iya, kan? ya, Iya. malah memperberat makanya Iya. dengan Sampai yang alkalin itu kan Mbak bilang, coba tinggalin alkalin. Iya. Coba konsen ke Izomio Iya. gitu kan. Udah dari situ tuh Mbak, oh iya bismillah aja, aku bismillah. Ya sudah Mbak, kalau gitu bisa nggak kirim 1 dus lagi? Aku bilang gitu kan. Kirim kan Mbak 1 dus lagi. Iya, iya. Nah dari situ tadinya jujur emang di rumah sini baru 3 pouch, itu hari cuma 1. Kemudian yang di Isman juga baru 3 aja alhamdulillah kondisi membaik iya, kan. di Isman aja aku Izomio juga nggak terlalu konsen banget karena dicampur-campur sama minum yang lain. Nah pas saat karena swab ketiga itu masih positif, jadi aku konsen tuh Mbak. Aku bilang sama teman aku swab lagi kapan keempat? Nanti Senin tanggal 12. Nah di Rabu itu tanggal berapa tuh? Kalau kita mundurin 12, 11, 10, 9, 8 antara tanggal 6 tanggal 7 lah ya. Itu aku mulai tuh konsen ke Izomio sama S-Lutena. Jujur tadinya Etuna cuma minum 2 kaplet, 3 cuma sekali udah gitu. Akhirnya saya minum Lutena pagi, siang, malam. Lutena 3 kapsul. Iya, 3. Terus itu jujur Lutena saya minum sekali minum Izomio dibarengin. Terus Izomio kok kayaknya belum ini banget nih, saya udah konsen kan ke Izomio. Kayaknya saya harus tambahin Izomio sehari antara 3 sampai 4. Jadi pagi, siang, sore. Kalau saya masih nggak enak badan, nggak enak juga, saya minum Izomio ketika mau menjelang tidur antara jam 10 malam sampai jam 11. Saya minum juga tuh. Paginya kadang-kadang jam 5 subuh sebelum saya minum apa-apa saya minum Izomio sama Lutena. Saya geber sampai saya sebelum ke swab, saya pagi-pagi minum dulu tuh Izomio sama Lutena. Nah, akhirnya saya kan tanggal 12 ini kan saya swab keempat. Saya berharap gambaran toraks saya tidak ada lagi gambaran pneumonia karena yang bisa menghambat ini saya kan pernapasan saya. Ada saya siangnya saya di foto torak, nah sorenya saya dikirim file sama teman saya. Alhamdulillah itu gambarannya normal. Masya Allah. Normal. Saya kan nunggu yang swab, kemudian saya juga minta hasil lab seperti apa karena lab juga bisa langsung dihasilkan. Swab juga hasil lab juga bagus. Kemudian saya tinggal 1 lagi swab di hari Jumat. Masih nunggu waktu di hari Jumat. Tapi itu udah saya udah dapat. Yang lain Ya, udah ini ya udah. di Senin itu saya udah dapat hasil torak, gambaran ronsen dengan itu bagus lab. Saya tinggal nunggu hasil swab yang keempat. Nah di Jumat itu saya deg-degan juga ngelihat. Akhirnya alhamdulillah swab saya negatif. Nah akhirnya saya di hari Senin saya niatkan untuk aktivitas lagi, untuk bekerja lagi gitu Mbak. Jadi badan juga udah enak banget ya, gitu udah loh. kembali seperti semula iya. gitu. Karena kan saya udah kelamaan juga ya, hampir sebulan loh saya gila. Kalau mau diikutin Isman juga sebulan gitu kan. Memang di rumah sih nggak lama, cuma 3 hari gitu kan, karena memang saya cari aman gitu lah ya. Nah udah dari Senin itu saya bercerita kan sama temen, kok bisa sembuh gitu kan. Sehari saya bilang ya teman-teman Bandung nih ada juga yang kena COVID. ada yang kena juga. Terus dia kayaknya kondisinya dia lebih parah dari saya ya, karena dia juga ada asmanya segala macam. Terus saya cerita, kamu minum Izomio aja coba kalau masih napasnya begitu gitu kan. Terus dia bilang, kok nggak bilang-bilang dari kemarin ya? Saya juga baru ketemu kamu. Sempat kemarin memang Japrian sama temennya, saya nggak punya nomor dia, tapi teman saya mungkin lupa untuk nge-share. Akhirnya pas saya cerita tentang saya alamin, terus dia mau. Akhirnya dia kan pesen ke saya kan 1 dus. Nah sekarang dia masih konsumsi tuh Izomio-nya gitu lah.